Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Petrus Hadi. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Yohanes pasal 19, ayat 9-10. Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ayat ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa kita juga memiliki kebebasan untuk memilih. Kita memiliki pilihan tentang bagaimana hidup kita. Kita bisa memilih untuk mengikuti rencana Allah untuk kita, atau kita bisa memilih untuk melakukan hal kita sendiri. Pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Jika kita memilih untuk mengikuti rencana Allah, kita akan menemukan kedamaian dan sukacita. Namun, jika kita memilih untuk melakukan hal kita sendiri, kita akan menghadapi kesulitan dan tantangan. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Yohanes 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 19 ayat 9 dan 10. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Ada tanda tanya. Perhatikan kembali ayat yang ke-10. Maka kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku?" Ya, Tuhan tidak mau diajak ngomong, gak mau jawab, jadi Pilatus sampai gemes. Dia ngomong seperti itu. Dan perhatikan saudara ayat yang selanjutnya. "Tidakkah engkau tahu bahwa aku," perhatikan, "berkuasa untuk," apa? Alkitab sudah tulis? "Membebaskan engkau," satu, "dan berkuasa juga untuk," apa? "Menyalibkan engkau." Saudara, kita tahu pada waktu itu Pilatus sebagai wali negeri, dia berkuasa untuk menentukan apa saja. Kalau saudara melihat pengakuan yang lugas, jelas yang dikatakan oleh Pilatus, dia bilang bahwa dia punya kuasa dua hal. Dia bisa menyalibkan Yesus, dia juga bisa membebaskan Yesus. Saudara, kita akan banyak belajar tentang tokoh ini. Yang pertama, kita melihat dia punya banyak waktu untuk menentukan pilihannya. Dia punya banyak kesempatan untuk tidak bersalah menentukan pilihannya. Apalagi dia katakan tadi, dengan kuasa yang penuh, dia bisa membebaskan Yesus, dia juga bisa menyalibkan Yesus. Saya sebetulnya tidak tahu kalau Rabu yang kapan itu saudara, Rabu yang lalu ada
celebration di tempat ini. Saya datang hari Senin, dijemput oleh teman saya Yosep dari Jogja. Dia janjinya jam 9 sampai di Temanggung, ternyata jam 2. Akhirnya sampai ke sini cukup malam, jam setengah 9 malam, ke hotel, cepat mandi, dan kami datang. Dan saya bertemu dengan Ibu Nani, dengan Pak Yusak. Waktu saya duduk, dia menceritakan apa yang akan dilakukan Tuhan hari Rebo ini. Saya sampai melongo, saya masih bingung, gak ngerti. Akhirnya saya tanya, ini cerita apa? Saya bilang gitu. Nanti hari Rebo, Tuhan ingin mengadakan pembaharuan perjanjian. Dia cerita dengan mendetail dan saya langsung menangkap intinya bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih. Dan kemahahebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemaha segala sesuatu yang positif dari Tuhan itu dikalahkan, bisa dikalahkan oleh manusia dengan satu, kebebasan kita. Paulus berkata, aku tahu mesti berbuat ini, tapi akhirnya toh dia nggak bisa berbuat. Dan dia cerita, inti dari pembaharuan ini adalah kita mengembalikan hak pilih itu kepada Tuhan, supaya dia memaksakan kita tetap di dalam jalurnya, tetap dalam jalannya. Dia cerita, saya dapat banyak sudah. Pada waktu Pak Yusak cerita, langsung Tuhan memberikan pengertian saya begitu banyak. Sehingga kemarin hari Minggu kami mengadakan pembaharuan perjanjian luar biasa sekali. Kami dilawat Tuhan begitu hebat. Hampir tidak ada yang tidak menangis, saudara. Sangat hikmat luar biasa. Sampai anak-anak kecil nggak dengar ada suara teriak, nggak ada suara ngobrol. Tapi mereka dengan menangis dan sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan dengan hormat seperti tadi. Dan kami memutuskan untuk hak pilih itu diberikan kembali kepada Tuhan, dan dia berhak menentukan apa saja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kenapa ini penting sekali? Saudara bisa belajar tentang Pilatus tadi. Sebetulnya apa yang dialami Pilatus tidak beda jauh dengan saudara dan saya. Walaupun saudara sudah jadi Kristen sekian lama, walaupun saudara sudah menjadi Kristen sekian tahun, apapun jabatan atau pelayanan saudara, kita nggak beda dengan apa yang disebut Pilatus dalam Alkitab ini. Pilatus berkata kepada Yesus, aku berhak, berkuasa menyalibkan engkau. Aku juga berhak dan berkuasa untuk membebaskan engkau. Saudara, bukankah kita juga seperti itu? Manusia diberi kebebasan untuk memilih apa saja. Saudara bisa memilih kehendak Tuhan. Saudara bisa pilih apa yang saudara mau. Saudara bisa pilih apa yang Tuhan kehendaki. Saudara juga bisa menolak apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita tahu manusia betul gak ada yang sanggup, saudara. Paulus sendiri berkata, dia ngerti dia mesti berbuat itu, tapi dia gak bisa lakukan. Itu sebabnya saya mau beritahu saudara, pembaharuan perjanjian itu sangat penting sekali. Saya sampaikan dengan jelas. Dan saya terkejut, banyak orang-orang dari luar kota, mereka datang dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menangis dengan sungguh-sungguh, dengan hormat yang begitu rupa. Kami menyerahkan hak pilih itu kepada Tuhan, supaya dia menentukan hal-hal apa saja bagi kita. Amin, saudara. Saudara juga sama seperti Pilatus, saudara punya kuasa loh. Perhatikan saudara. Saudara punya kuasa untuk menyalibkan Yesus. Saudara punya kuasa juga untuk membebaskan Yesus. Dari mana saudara bisa tahu? Dari hidup kita. Kalau orang punya keputusan untuk membebaskan Yesus,
Saudara akan melihat dia berkarya bebas dalam hidup kita. Dia bisa melepaskan segala perkara yang tidak berkenan dalam hidup kita. Dia bisa menolong hal-hal yang mustahil bagi saudara. Dia bisa buat mujizat yang manusia tidak bisa buat. Kalau kita memutuskan membebaskan Yesus. Sebaliknya, ada banyak orang Kristen yang sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi dia tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia tidak mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Dan bahkan mungkin dia bosan jadi Kristen. Karena mungkin sudah tidak sadar engkau mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus. Karena Yesus yang tersalib, yang kau terus datangi tiap minggu, yang terus kau datangi tiap Rebo, dan dia tidak bisa bebas untuk bekerja dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak mengalami apa-apa dalam hidupmu. Semua tergantung keputusan. Pada waktu saudara membebaskan Yesus, setiap kita punya pengalaman betapa hebatnya dia berkarya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Semua kita mengalami. Kita bisa ngomong dan kita bisa menyaksikan masalah yang kecil, masalah yang rumit, masalah yang besar, masalah yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran. Kita lihat pada waktu kita membebaskan Yesus, Rohnya bekerja, dia melawat hidup kita, dia menjamah, dia merubah, dia membuat mujizat, dia menyatakan kasihnya. Setiap kita akan alami. Tetapi perhatikan saudara, pada waktu engkau dan saya menyalibkan Yesus, dia ada dalam hidupmu. Dia ada pada waktu engkau kebaktian. Tetapi secara pribadi, dia tersalib dalam hidupmu. Kalau orang tersalib, terikat, dia nggak bisa apa-apa. Yesus ada dalam hidupmu. Dia dengar apa yang saudara katakan. Tapi mungkin saudara ngalami seperti yang Pilatus alami. Dia ajak ngomong, dia nggak mau jawab. Kenapa? Sikap saudara yang salah. Engkau menyalibkan dia. Sakit tetap sakit. Susah tetap susah. Masalah tetap masalah. Bahkan mungkin bertambah. Stres tetap stres. Padahal dia sudah stres. Menggantikan saudara supaya kita tidak stres lagi. Amin. Saudara, kita akan belajar. Apakah Yesus mengasihi Pilatus? Dan kita tahu akhirnya dia memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Apakah Tuhan memberi peringatan? Apakah Tuhan menyatakan kasih sampai Pilatus akhirnya berbuat yang salah? Kita akan melihat dua saja. Yang pertama, sudah buka Alkitab dalam Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Ayat 11. Lukas 23 ayat yang ke-11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat 12, perhatikan saudara. Dan pada hari itu juga, apa? Lihat Alkitab saudara. Bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Perhatikan saudara. Hebat sekali itu Yesus. Pada waktu itu sejarah menuliskan mereka bermusuhan. Atasan mereka mencoba untuk membuat mereka damai. Gak bisa saudara. Yesus gak sempat membuat mereka saling bersalaman. Tidak. Tapi saya percaya orang yang berjumpa dengan sungguh-sungguh dengan Yesus, dia akan mengalami kuasa dan kasih dalam hidupnya. Amin. Makanya dari dulu saya selalu tekankan, saya tidak pernah pikir dan pusing masalah perayaan Paskah. Yang paling penting bukan merayakannya, yang paling penting mengalami kuasa Paskah dalam hidupnya.
Amin. Percuma kalau orang merayakan Paskah tapi tidak mengalami kuasa Paskah. Pilatus menyadari bahwa Yesus itu juru damai. Dia merasakan, bukan kata orang lain. Saudara perhatikan baik-baik. Kehidupan kita apa enggak beda? Saudara yang bilang, waduh Pilatus ngawur sih. Saudara, Tuhan cinta kepada Pilatus. Saya mau tanya, saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Amin. Dia cinta. Permusuhan gak ada orang yang bisa damaiin. Hanya kehadiran Yesus mereka damai. Luar biasa sekali saudara. Pilatus merasakan Yesus itu juru damai. Bukankah gak beda dengan saudara? Orang yang percaya Yesus, saudara akan merasakan damai yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Amin. Sudah merasakan damai. Tapi perhatikan, saudara bisa berkuasa memutuskan menyalibkan Yesus. Engkau sudah merasakan jamahan Tuhan, tapi engkau masih bisa punya kuasa untuk menyalibkan Yesus. Itu sebabnya kalau sudah ngerti dengan sungguh-sungguh apa itu pembaruan perjanjian, engkau memberikan hak itu penuh kepada Tuhan, karena kita tidak sanggup melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Matius 27. Pada waktu kami di Temanggung, roti dan anggur ditaruh di depan. Saya nggak pakai orang, saya berdoa dan Tuhan bilang taruh saja di meja. Dan mereka ngambil, beberapa orang jatuh saudara. Pada waktu ngambil makan, buk jatuh, ambil buk jatuh, buk. Wah gimana nih? Kami pada nangis dan kami merasakan aduh Tuhan nggak layak benar-benar. Penting sekali sudah ngerti keberadaan ini. Matius 27 ayat 19. Kita akan melihat hal yang kedua, bagaimana Tuhan mengasihi Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya dengan SMS. Waktu itu belum ada ya saudara. Jangan engkau mencampuri perkara apa? Orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Bayangkan saudara. Tuhan tahu orang yang paling dekat kepada Pilatus adalah istrinya. Karena Tuhan cinta kepada Pilatus, dia beritahu kepada istrinya melalui mimpi supaya mencegah Pilatus berbuat hal yang salah. Sudah di sini kita akan melihat bahwa betul-betul kebebasan manusia untuk memilih itu mengalahkan segala kekuatan dan kuasa Tuhan. Makanya dari sungai Yordan sampai ke Kanaan, yang membuat mereka nggak masuk adalah kekerasan hati untuk tidak percaya. Begitu kasih Tuhan kepada Pilatus sampai istrinya pun dikasih ngimpi. Langsung istrinya bilang, Pilatus jangan campur ya orang benar ini, perkara orang benar ini. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan mengasihi Pilatus? Sama seperti Tuhan mengasihi saudara? Bukankah saudara juga sering mendapat pesan dari Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui saudara, melalui peristiwa? Tapi perhatikan, Pilatus masih bisa memutuskan menyalibkan Yesus. Tidak beda jauh dengan saudara dan saya. Kita sudah ditegur oleh Roh Kudus. Kita sudah ditegur pada waktu kita baca Alkitab. Kita sudah ditegur dengan firman Tuhan. Saudara masih menyalibkan Yesus. Itu sebabnya saya bisa membuktikan dalam Alkitab bahwa Allah itu mengasihi kepada setiap orang sama. Yang percaya katakan, yang beda apanya? Dari dulu saya bilang responnya beda satu dengan yang lain.
Kasihnya sama, diberikan dengan sama, dengan melimpah. Tapi respon satu orang dengan yang lain berbeda. Dua hal ini sudah bisa melihat betapa kasih Tuhan kepada Pilatus. Dan kita akan belajar mengapa Pilatus sampai berbuat hal yang salah. Penyebabnya perlu kita cari. Penyakit, kalau ketemu penyebabnya itu mudah dicarikan obatnya. Penyakit SARS itu sulit diobati karena tidak tahu penyebabnya. Dan kita akan melihat penyebab mengapa Pilatus berbuat hal yang salah. Yang pertama, Matius 27, pasal yang sama seperti kita baca tadi, ayat yang ke-24. Penyebab yang pertama, Matius 27 ayat 24. Lihat Alkitab saudara. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Ini yang ngomong siapa? Sekarang kita buka Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 11. Yohanes 19 ayat 11. Siapa yang menjawab? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, lihat Alkitab saudara, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Siapa dia yang dimaksud? Yudas. Kalau Yesus bilang, Yudas yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Lebih besar dari siapa? Dari Pilatus. Perhatikan baik-baik saudara. Penyebab yang pertama yang perlu saudara dan saya sering introspeksi adalah Pilatus tidak peka akan dosa. Dia berkata tadi bahwa aku tidak bersalah. Tapi Tuhan bilang kamu berdosa. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa sih kalau suami istri sering ribut? Karena seringkali merasa diri tidak bersalah. Kenapa orang tidak mau mengampuni? Karena merasa dirinya tidak bersalah. Kenapa orang tidak mau meminta maaf? Karena merasa diri tidak bersalah. Saudara perhatikan ini. Penting bukan main. Pada waktu saya ditelepon oleh teman saya tadi, saya langsung berangkat ke Jogja. Sampai di sana sudah koma dan dokter memberitahu persis saya datang, dia bilang pendarahan di seluruh otak. Kalau seandainya dia bilang ini kompetisi antara obat dengan darah, dia bilang. Kalau obat menang dia akan nyedot darahnya, dan kalau dia sembuh dia cacat. Kalau obat ini kalah, darah akan terus berjalan dan dia mati. Saya berlutut, saya datang ke Tuhan. Dan Tuhan bilang dia ada salah hal ini. Saya panggil istrinya, saya nggak nyangka saya itu. Saya bilang Tuhan bilang kamu ada salah. Dia nangis, dia bilang kok bisa tahu? Karena Tuhan mengasihi kamu. Dia tidak berpikir itu salah. Apalagi kemis saudara, dia kecolongan. Dia sampaikan firman levelnya Yesus. Saya waktu dengar aja, saya bilang, Tuhan, supaya kata-katanya jangan dipegang sama iblis. Besoknya dia telepon saya, dia bilang, Pak Vitus itu artinya gimana sih? Saya bilang, kamu tunggu bentar, saya buka, saya belajar, saya ngerti bahasa aslinya. Saya bilang, oh artinya begini. Dia bilang gitu. Saya kenapa nggak tanya dulu? Saya bilang, nggak apa-apa, nanti minggu saya lurusin. Dia bilang, saudara, dosa sekecil apapun, kalau orang mati,
Sekecil 0,0 sekian dia ngomong tidak bisa masuk surga. Padahal Alkitab berkata ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah dia menyampaikan levelnya Yesus, ditangkap sama iblis. Besok jam 8 baru setengah 9 ngobrol 15 menit sudah koma. Saudara jangan main-main. Kita sangat membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Amin. Dan luar biasa kebaik-baiknya Tuhan. Begitu istrinya melakukan firman, cepat lakukan firman. Setelah dia bilang, Pak sudah, saya doa lagi. Itu bisik di telinganya. Begitu bisik di telinganya, gak lama, pulang sudah. Perlu peka akan dosa. Dia bilang, aku sudah bilang sama suamiku. Tapi suamiku bilang tidak. Nah ini sudah. Saudara bisa bilang engkau tidak bersalah. Tapi kalau Tuhan berkata bersalah mau apa? Itu sebabnya saudara, saya melihat dalam segala hal. Ini problem nomor 1. Hidup manusia di sini. Sudah sering clash dengan orang lain. Sudah sering gak cocok dengan anak, dengan orang tua, mertua, menantu, kakak, adik, teman. Karena orang gak peka akan dosa. Kalau orang peka akan dosa, sudah akan mudah memaafkan. Karena merasa diri juga punya banyak salah. Sudah akan mudah hancur hati di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya bersyukur. Sejak saya mengalami doa puasa 100 hari, saya mengalami kepekaan yang luar biasa. Saudara. Bukan kepekaan, tapi saya gampang tersentuh, saya mudah menangis. Ditegur dikit aja, saya sampai hancur hati sudah. Padahal orang model saya ini orangnya kaku, saya nggak mau menang sendiri. Saya suruh minta maaf, saya mau minta maaf sama istri, dulu nggak bisa, saudara. Saya mengucap syukur, Tuhan baik atas kita. Amin, saudara. Engkau perlu bilang, Tuhan berikan aku kepekaan akan kesalahan. Beri aku kepekaan akan dosa. Saudara nggak tahu saudara dipanggil Tuhan kapan. Saudara nggak tahu Tuhan panggil saudara kapan. Memang saudara nggak bisa masuk surga bawa dosa, nggak bisa. Lebih baik engkau dihakimi di bumi. 1 Petrus 4 ayat 17. Yang dihakimi bukan saudara, yang dihakimi dosa saudara. Tuhan cinta saudara, tapi Tuhan benci dosa. Amin. Lebih baik kita dihakimi di dunia, saudara. Lebih baik kita dihakimi sekarang. Saya kalau ketemu hamba Tuhan siapapun yang datang, saya bilang ya doa. Kalau kamu ada sesuatu, jangan tegur saya, beritahu saya hal yang salah, beritahu saya. Ini penting sekali. Saudara boleh cuci tangan pakai aqua kayak Pilatus. Dianggapnya tidak bersalah. Tapi kalau Tuhan berkata engkau bersalah, mau apa saudara? Saya bilang, waduh, istrinya setelah suaminya pulang, dia bilang, aduh hebat ya Tuhan ya. Suaminya tidak merasa itu salah. Begitu saya tahu, loh Bapak Tuhan saya nggak ngerti. Pokoknya Tuhan ngomong gini, saya kasih tahu. Begitu dia minta ampun, melakukan firman, apalagi dia ditangkap sama omongannya sama iblis. Lakukan firman, dibisiki, pulang. Tuhan menolong kita selalu tepat pada waktunya. Amin saudara. Ini. Yang kedua. Markus 15. Markus 15 ayat yang ke-15. Lihat Alkitab saudara masing-masing. Kita akan melihat proses dengan cepat akhirnya bagaimana Yesus disalibkan. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, perhatikan, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya
lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kesalahan yang kedua, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Saudara, saya ngalami itu sebagai pemimpin. Saya di sebuah gereja nggak mudah. Orang begini, yang sana mau begini, yang situ mau begini. Waduh, dulunya saya mumet pusing, saudara. Rambut putih rontok semua. Setelah saya ngerti kebenaran, saya ambil keputusan. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada siapapun juga. Amin. Saya memutuskan untuk takut kepada Tuhan. Dan saya selalu berdoa, apa yang Tuhan katakan itu yang saya lakukan, saya gak mau peduli. Apa kira-kira aplikasi dalam hidup saudara dan saya tiap-tiap hari? Dia berkata, coba lihat lagi ayat 15. Bagus sekali nih saudara, renungkan di sini. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan, perhatikan kata-kata itu, hati orang banyak. Orang itu diciptakan pada hari yang ke-6. Orang banyak. Jadi 6-nya lebih 1. 6 itu bicara tentang daging. Saudara perhatikan. Kesalahan yang kedua dari Pilatus adalah memuaskan dagingnya. Saudara dan saya, seringkali kita berbuat salah karena kita memutuskan apa yang puas akan daging, bukan akan apa kepuasan Tuhan. Kepuasan Tuhan bertentangan dengan kepuasan daging. Yang percaya katakan, Roma berkata seperti itu. Itu sebabnya saudara, manusia gak sanggup, gak kuat. Perlu saudara dengan sungguh-sungguh, saudara kemarin Robo sudah melakukan itu, saudara ngerti benar-benar saya bilang, Tuhan aku serahkan hakku kepadamu. Biar Tuhan menetapkan segala perkara apapun dalam hidupmu dan hidupku. Dan saya ngalami saudara, hari Minggu kemarin saya ngajar itu, hari Selasa 2 hari setelah itu saya ngalami ada sikap salah satu pengurus yang begitu. Bukan pengurus, dulu pengurus tapi dia mengalami sesuatu, dia mengundurkan diri dan dia mengatakan, aduh nyakitin bukan main saya, kalau dulu saudara bisa tak semprot itu. Saya diam saja, saya bilang, saya bisa diam, tenang. Sampai istri bilang, loh yang kamu kok diam aja? Gak tahu tuh, rasanya denger itu kayak disaring benar-benar sama Tuhan. Jadi lagu yang enak saudara. Amin. Saya nggak sadar itu loh. Setelah pulang baru saya sadar. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih, aku tidak sempat berkata salah. Aku memberikan segala sesuatu ke dalam tanganmu. Saudara, Alkitab sudah dipesankan Tuhan, kalau saudara meresponi dengan sepenuh hati, hatimu subur, engkau akan mengalami 100 kali lipat ganda. Yang percaya katakan, oh itu luar biasa. Saya bingung loh saudara. Sekarang kita mau lihat solusinya. Bagaimana jalan keluar. Kalau kita sudah tahu kesalahan dan penyebabnya. Yang pertama tidak peka akan dosa. Yang kedua karena ingin memuaskan daging. Sekarang kita mau lihat jalan keluarnya, solusinya gimana? Gampang saudara. Tadi Pilatus berkata, aku berkuasa untuk menyalibkan. Aku juga berkuasa untuk membebaskan. Saudara, saya renungkan berkali-kali dalam pengalaman hidup saya. Yang paling dahsyat dulu waktu saya nggak bisa mengampuni papa saya, itu Tuhan cuma bilang, kamu mau atau tidak? Aku tidak tanya kamu sanggup atau tidak. Perhatikan baik-baik saudara. Seringkali iblis membisiki orang melakukan dengan kekuatan, nggak bisa, nggak ada manusia bisa. Tapi keputusan untuk menurut, keputusan untuk melakukan, keputusan untuk menurut firman, keputusan untuk memuaskan Yesus, itu cukup. Dan engkau akan merasakan kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Keputusannya, bukan kekuatannya, manusia nggak bisa. Harusnya Pilatus
memutuskan membebaskan Yesus dan menyalibkan Barabas. Perhatikan saudara pilihan. Kalau dia menyalibkan Yesus, dia membebaskan Barabas. Kalau dia menyalibkan Barabas, dia membebaskan Yesus. Barabas itu orang jahat. Perhatikan saudara. Kalau engkau dan saya memutuskan menyalibkan daging, menyalibkan jahat, engkau akan melihat Yesus bebas dan bekerja dalam hidupmu. Amin. Keputusan. Kalau Pilatus memutuskan aku bebaskan Yesus, berarti dia menyalibkan Barabas. Kalau dia berkata aku bebaskan Barabas, berarti dia menyalibkan Yesus. Keputusan saudara menentukan sekali. Saya nggak sanggup, tapi saya punya pengalaman saudara. Saya melihat bagaimana keputusan itu luar biasa. Tanggal 1 Januari, saya mengalami konfirmasi dari Tuhan. Pada waktu itu panitia pembangunan semua kadang-kadang berkata yang agak melemahkan saya. Dia bilang situasi ekonomi seperti ini, apakah pembangunan bisa selesai? Saya doa puasa lagi saudara. Saya mencari Tuhan, saya bilang Tuhan aku hanya berharap kepadamu. Engkau yang suruh, aku percaya engkau yang akan melaksanakan, tapi jangan izinkan aku berbuat salah. Saudara, tanggal 1 Januari saya mengalami konfirmasi. Tuhan menyatakan itu tanggal 1. Ya. Ada seorang anak Tuhan dari Amerika, dia persis di Indonesia, dia dengerin kaset khotbah saya dan dia diberkati. Padahal di Indonesia sudah sekian lama, korting tanggal 1 dia telepon. Kalau dia telepon tanggal 31 itu tahun 2002. Kalau dia telepon tanggal 30 itu tahun tetap 2002, tapi tanggal 1. Dan tidak tanggal 2, tanggal 3, pas tanggal 1. Jadi menginjak tahun 2003. Saya lagi berdoa Tuhan, tahun 2003 itu gimana? Sudah dia telepon. Saya diberkati, dia bilang, nomor bank accountmu berapa? Saya beri, saya bilang, saya kirim ya sedikit. Gak apa-apa, terima kasih Tuhan berkati. Beberapa hari setelah itu saya ke Jogja. Anak saya kontrol gigi karena giginya pakai kawat, sudah lepas tapi dikontrol. Ngambil uang di ATM saudara. Pada waktu saya ambil, saya terkejut. Loh, kok ada duit gini banyak? Saya pikir, oh keliru. Saya bilang, karena dulu pernah saya masuk, loh duitnya banyak. Saya langsung telepon BCA. Dia, oh Bapak terima kasih ya, terima kasih. Kalau saudara kira-kira duitnya banyak, keliru gimana? Haleluya, berkat mengalir. Saya punya pengalaman, jadi saya pikir ini keliru. Sampai saya masukin lagi, saya ambil lagi sedikit. Barangkali keliru. Benar saudara. Sampai heran waktu itu. Uang itu cukup banyak. Bisa membeli sebuah kijang baru, tapi bekas. Saudara, saya lagi gak punya mobil. Dalam pembangunan ini kami menabur semua yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saya bilang sama istri saya, Lin, saya bilang anak saya, ada uang segini. Oh, saya ngecek dulu, ngecek ke tanya sampai orangnya masih ketemu, masih ada. Saya bilang, loh, apakah kamu yang kirim? Ya betul. Kok banyak? Loh kenapa sih? Oh nggak apa-apa, lebih ya nggak apa-apa. Saya ngomong gitu. Cuman saya terkejut. Saya sama istri anak saya yang gede bilang, Pak, ini berarti uang itu buat beli mobil. Dia bilang, amin. Jadi kita ke kota lain sudah cari-cari mobil. Waktu cari ada yang seneng, kita lihat. Sudah tahu harganya, kita kembali belajar berdoa lagi bersama-sama. Pagi harinya lagi doa keliling di tempat kebaktian. Sampai di ujung tempat saya lihat, waktu itu belum ada genteng. Saya lihat ke atas, saya bilang Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan dan beri mereka kemampuan untuk genteng ini tertutup. Karena bentar lagi musim hujan. Saudara, saya baru ngomong belum selesai, itu Roh Kudus bilang, kan aku sudah memberkati kamu. Loh, saya kan berdoa supaya anak-anak Tuhan diberkati, supaya masang genteng.
Ya toh? Tapi Tuhan berkata, kan aku sudah memberkati kamu. Nah terus maksudnya gimana Tuhan? Kan kamu di sini jadi gembala yang ngayomi, kata Tuhan. Kalau kepanas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Oh ngerti saya saudara. Ngerti saudara? Oh saya pulang bilang sama istri saya, Lin, saya tadi lagi doa keliling begini. Saya harapkan istri saya tuh mendukung daging saya saudara. Tapi dia bilang, ya sudah kasih aja. Saya kaget. Saya pergi fitness, hampir tiap hari saya fitness. Lagi fitness saudara, itu pemborong belum pernah datang sekalipun ke tempat fitness. Nyusul saya belum pernah. Dia datang. Pak Petrus. Saya merenungkan, ini pembangunan begini-begini, rencananya ini. Tapi karena bentar lagi kelihatannya sudah mau musim hujan. Jadi harus secepatnya beli. Kok ngerti? Waduh saudara. Itu dua hal dalam satu hari. Gak beda berapa jam loh. Saya tuh habis PW jam 8, terus saya pulang ganti baju, saya fitness, datang dia. Saya bilang, loh kok kamu bisa cari saya di sini? Ya nggak tahu, pokoknya saya kepingin ketemu Pak Petrus. Saya kasih tahu ini harus mau tidak mau, saya pikir dirubah sedikit tapi harus pasang genteng. Wah saya ngerti. Saya pulang bilang sama saya, Lin, gini. Ya sudah. Waduh nggak ada yang dukung saya saudara. Karepnya saya ojo, jangan. Ya, karena apa? Sudah memutuskan untuk beli mobil. Perhatikan, sudah memutuskan untuk beli mobil. Sekarang sudah masalah belum selesai. Saya bilang sama istri saya, Lin, Vincent ini anak paling gede, dia sudah ngerti loh. Hobinya podo bapaknya, senang mobil saudara. Saya bilang gimana caranya? Dia sudah ngimpi, atau sudah kemomosen. Apa sih kemomosen? Ngerti ya? Jadi apa? Sudah pengen banget saudara. Tapi luar biasa. Di sini sudah lihat, kita berdoa, Tuhan tolong Engkau beri pengertian pada anakku. Aku minta tanda yang ketiga adalah anak. Kalau dia tidak macam-macam, sudahlah saya sudah minta ampun 2 aja sebetulnya sudah nggak boleh nih saudara. Ini saya minta dispensasi sama Tuhan. Saya bilang, Vin, tadi papa doa gini. Saya melipir. Akhirnya saya cerita, Vin, uangnya mau dipinjam Tuhan dulu. Saya bilang mau dipinjam sebentar, mau dipinjam sama Tuhan dulu. Saudara tahu saya kaget loh. Anak saya bilang, ya sudah nggak apa-apa Pak. Kalau Tuhan yang ngomong begitu ya sudah nggak apa-apa. Waduh saya senang saudara. Malam hari kalau libur, dulu waktu pokoknya kalau hari merah, tanggal merah, kalau sekarang sudah homeschooling ya, tanggal merah atau hari-hari tertentu anak saya tidur satu kamar. Waktu saya mau tidur saya nggak bisa tidur, ada suara anak nangis. Tapi nangisnya gini. Ngerti ya? Jadi saya cari pelan-pelan. Siapa sih? Yang kecil sudah tidur. Yang kedua sudah tidur. Berarti yang gede nih. Saya deketin saudara. Dia diem. Tapi anak kecil kalau bohong kan kelihatan. Matanya gini nih. Mengkerut gitu loh. Oh ngerti dia. Jadi saya diem. Dia diem. Tahan. Lama-lama kan kalau sesenggukan kan itu. Lagi saya panggil. Vin, apa Pak? Dia pura-pura gitu. Kenapa? Kamu nangis? Enggak. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, kamu bilang saja sama Papa. Saudara tahu, anak saya bilang, Papa, aku sebetulnya senang banget sama mobil itu. Tapi karena Tuhan sudah bilang mau dipinjam dulu, ya sudah, enggak apa-apa. Saudara tahu, sayanya yang gak tahan. Langsung saya bilang sama istri saya, Lin, saya mau minta ampun sama Tuhan, besok saya mau beli mobil. Gara-gara anak saya kayak gitu saudara. Perhatikan loh, saudara kalau sering rewel sama Tuhan, ngamuk-ngamuk, saudara sering kali nggak nyentuh hati Tuhan. Anak saya bilangnya apa?
Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Ning aku seneng, dia bilang gitu. Saya seneng, tapi karena Tuhan bilang ya udah nggak apa-apa, saya nggak tahan sudah. Di situ sudah bisa lihat belajar tentang bagaimana Ishak dan Abraham. Abraham itu nggak gampang loh saudara, waktu mempersembahkan Ishak. Alkitab ada ditulis, engkau harus mengasihi Tuhan lebih dari siapapun. Betul? Tidak gampang saudara, saya gagal, saya jujur. Istri saya nggak jawab apa-apa. Dia tahu saya sedang ngotot. Pokoknya besok saya beli. Tuhan penuh kasih. Saya berlutut, Tuhan ampuni. Aku pokoknya minta ampun, titik, besok beli. Saya bilang gitu. Saudara. Itu saya nggak bisa tidur. Ketap, ketip. Hati itu nggak damai. Hanya tidur. Begitu tidur nggak lama saya ngimpi. Ada 2 jalan. Yang kiri jalannya namanya Yesus. Yang kanan anak. Saya di tengah-tengah berhenti saudara. Hati saya gelisah karena nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Saya bangun, saya tahu, saya minta ampun, saya panggil istri saya. Dia bilang, yang sudahlah nurut saja sama Tuhan. Saya langsung ke bank, saya transfer. Saudara, secara manusia, tidak ada manusia pun yang sanggup. Amin. Tapi keputusanmu membuat engkau sanggup melakukan. Engkau tidak sanggup. Tapi keputusanmu membuat engkau sanggup melakukan. Karena Allah yang berkuasa atas hidupmu. Amin. Saudara, begitu kati los, waduh itu sukacitanya luar biasa. Dan saya dikuatkan oleh perkataan anak saya. Dia bilang, Pak, berarti aku juga ikut nabur ya Pak. Ngerti saudara? Karena dia ikut mengambil keputusan. Dia bilang, ya. Dan saya mau beritahu saudara. Segala jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Oh Yesus, Tuhan, Kau lihat kami tidak sanggup melakukan firman-Mu. Tuhan, Kau lihat kami tidak punya kekuatan apapun. Tetapi malam ini Tuhan, kami ingin meresponi kembali, mengingat kembali pembaruan perjanjian 2 Rabu yang lalu. Kami menyerahkan hak pilih itu ke dalam tangan-Mu dan biarlah Engkau yang menetapkan Tuhan. Kami tidak mampu, tapi kami tahu pada waktu kami mengambil keputusan sesuai dengan firman-Mu. Engkau yang memampukan kami melakukan kefirman-Mu. Sebab Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kami. Saudara, mari kita menyanyikan satu pujian.